Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Bayangkan sebuah negara yang selama 2 dekade dijatuhi ribuan sanksi ekonomi, diplomatik, keuangan, bahkan budaya. Tapi alih-alih runtuh, negara ini justru semakin kuat. Inilah kisah Rusia, negara yang berhasil bertahan dan bahkan bangkit di tengah tekanan sanksi paling berat dalam sejarah modern. Mengapa sanksi Barat malah membuat Rusia makin dikdaya? Apa dampaknya bagi tatanan global saat ini? Sanksi terhadap Rusia bukan hal baru. Dimulai sejak akhir 1990-an, sanksi awal menyasar individu yang dituduh korupsi atau pelanggaran HAM. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Magnitsky, AS, 2012 sanksi terhadap pejabat Rusia setelah kematian pengacara Sergei Magnitsky. Namun titik balik sebenarnya adalah, penggabungan Crimea oleh Rusia pada 2014 ini membuat Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap elit politik, lembaga keuangan, dan sektor energi Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memperburuk keadaan. Dampaknya, Rusia dikeluarkan dari sistem SWIFT, Visa Mastercard hentikan operasi di Rusia dan cadangan devisa senilai $300 miliar dibekukan. Tak hanya itu, ekspor teknologi canggih barang mewah ke Rusia dibatasi, impor energi Rusia ke Barat juga dikenai larangan, tapi anehnya, ekonomi Rusia justru tetap bertahan dan tumbuh. Secara umum, sanksi dibagi menjadi beberapa kategori: ekonomi, larangan ekspor impor energi, teknologi, barang konsumsi dan pemutusan investasi asing akses kredit. Keuangan, pemutusan dari SWIFT, pembekuan aset dan pelarangan kartu ATM Rusia di beberapa negara sekutu. Diplomatik, pengusiran diplomat dan pemutusan kerjasama antar kementerian luar negeri. Pertahanan antariksa, larangan ekspor peralatan militer dan Rusia dikeluarkan dari proyek luar angkasa. Budaya olahraga, Rusia dilarang ikut kompetisi internasional dan atlet Rusia harus tampil netral. Informasi ke teknologi. Media Rusia diblokir di Barat, akses ke layanan seperti ChatGPT dan Grammarly dibatasi di dalam Rusia. Pada Juli 2025, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-18, yang paling luas hingga kini. Isi paket sanksi ini mencakup pemangkasan batas harga minyak Rusia menjadi $47,6 per barel, pemblokiran pelabuhan Eropa bagi kapal tanker Rusia, larangan total transaksi dengan RDIF, dana investasi langsung Rusia, sanksi terhadap 14 individu dan 41 perusahaan tambahan dan pengawasan ketat pada aktivitas Bank Rusia. Yang menarik, beberapa perusahaan di Tiongkok juga ikut disanksi karena diduga terlibat dalam kompleks industri militer Rusia. Tapi semua sanksi itu tak menghentikan Rusia. Bank Dunia dan IMF menyatakan, Rusia kini menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli, PPP. Faktor pendukung, reformasi internal, permintaan domestik yang tinggi dan diversifikasi mitra dagang ke negara-negara BRICS Asia. Meski demikian, para ahli tetap memperingatkan bahwa Rusia tetap rentan terhadap guncangan eksternal. Satu langkah salah bisa mengguncang ekonomi dari dalam. 2 dekade sanksi, ribuan entitas dan individu diblokir, triliunan dolar diputus aksesnya. Tapi faktanya, Rusia belum runtuh. Sebaliknya, Barat kini menghadapi dilema strategis. Sanksi makin keras, Rusia makin adaptif. Rusia makin kuat, pengaruh Barat di dunia makin luntur. Apakah kita menyaksikan kebangkitan tatanan dunia multipolar? Atau akankah Barat kembali dengan strategi baru yang lebih tajam?